Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Perencanaan Kawasan Perbatasan ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Profil Kawasan Perbatasan Pelabuhan Klotok dan Speedboat Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat. Next. Adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah saya sendiri, Resti Anissa Kusnadi dengan NIM 08191059, kemudian ada Rosi Mahsim Simamora dengan NIM 08191071, lalu ada Rian Samian dengan NIM 08191063, dan ada Wan Haryani dengan NIM 08191083. Adapun outline pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua ada gambaran umum kawasan, yang ketiga analisis, dan yang terakhir penutup. Next. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur yang terbagi menjadi 6 kecamatan dan 34 kelurahan. Berbatasan dengan Kabupaten Kertanegara, di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Selat Makassar, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Pasar Utara, dan juga berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Kota Balikpapan memiliki kawasan pesisir yang terbentang dari Kecamatan Balikpapan Timur hingga Kecamatan Balikpapan Barat. Kelurahan Baru Tengah merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Balikpapan Barat yang terletak di pesisir Kota Balikpapan. Kelurahan Baru Tengah terletak di tepi Teluk Balikpapan dengan perbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara. Karena letaknya berseberangan dengan Kabupaten Penajam Pasar Utara, sehingga wilayah Kelurahan Baru Tengah terdapat pelabuhan yang melayani penyeberangan antar kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasar Utara. Adapun aktivitas penyeberangan di pelabuhan ini dilakukan melalui jalur laut dengan moda transportasi yaitu kapal klotok dan speedboat. Adapun rumusan masalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana kondisi dan karakteristik kawasan perbatasan pelabuhan speedboat dan klotok Kampung Baru. Dan yang kedua, bagaimana masalah serta penyelesaian yang tepat pada kawasan perbatasan pelabuhan speedboat dan klotok Kampung Baru. Dan untuk tujuannya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi dan karakteristik kawasan batasan pelabuhan speedboat dan klotok Kampung Baru, serta untuk mengetahui permasalahan dan penyelesaiannya yang tepat pada kawasan perbatasan pelabuhan speedboat dan klotok Kampung Baru. Next. Kemudian outline kedua, gambaran umum kawasan perbatasan. Next. Yang pertama adalah kependudukan. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan diagram di samping dapat diketahui bahwa jumlah penduduk belum sekolah yaitu berjumlah 5.820 jiwa dengan persentase sebesar 26,3%. Jumlah tersebut cenderung lebih banyak dibandingkan dengan penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA, yaitu 5.400 jiwa dengan persentase sebesar 24,4%. Kemudian penduduk dengan tingkat pendidikan lulus SD, yaitu sebanyak 4.274 jiwa dengan persentase sebesar 19,3%. Next. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian. Berdasarkan diagram di samping, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk belum atau tidak bekerja yaitu sebanyak 4.974 jiwa dengan persentase sebesar 44,3%. Jumlah tersebut cenderung lebih banyak dibandingkan dengan penduduk dengan pelajar atau mahasiswa yaitu sebesar 3.731 jiwa dengan persentasenya 33,3%. Dan penduduk dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 1.592 jiwa dengan persentase sebesar 14,2%. Kemudian, penduduk berdasarkan daerah asal. Penduduk yang berada di Kelurahan Baru Tengah, mayoritas yaitu penduduk pendatang dari luar Pulau Kalimantan, sehingga pada Kelurahan Baru Tengah memiliki kebudayaan yang heterogen. Pada Kelurahan Baru Tengah, masyarakat mayoritas berasal dari Pulau Sulawesi dengan mayoritas sukunya adalah suku Bugis. Namun, pada Kelurahan Baru Tengah tidak hanya terdapat suku Bugis saja, namun juga banyak penduduk bersuku lain, yaitu suku Banjar, Pasir, Jawa, dan juga yang lainnya. Next. Yang kedua adalah sarana, prasarana, dan utilitas, yaitu jaringan jalan. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kelurahan Baru Tengah memiliki 3 jenis jalan, diantaranya yaitu jalan kolektor, jalan lokal, dan juga jalan lingkungan dengan perkerasan jalan berupa aspal dan semen. Adapun ruas jalan yaitu sebanyak 38 ruas jalan dengan total panjangnya yaitu sebesar 19.925 meter. Next.
Baik, selanjutnya bagian sarana, prasarana, dan utilitas. Di sini ada sarana air bersih, di mana dapat dilihat pada tabel. Di sini jumlah sarana air bersih sendiri itu totalnya 170. Kemudian sambungan pelayanan PDAM itu totalnya 2077. Jadi dapat diketahui bahwa pada Kelurahan Baru Tengah sendiri ini memiliki sumber mata air berupa sumur gali dan sumur pompa sebanyak 170 buah dan sambungan pelayanan PDAM sebanyak 2077. Kemudian masuk ke bagian jaringan listrik, di mana jaringan listrik dialiri di seluruh rumah warga sebanyak 7.353 unit rumah, di mana jaringan listrik di Kelurahan Baru Tengah ini sudah cukup memadai, terlihat hampir setiap 100 meter hingga 150 meter di sepanjang jalan terdapat gardu listrik. Berdasarkan survei primer yang telah dilakukan tim peneliti, di mana jaringan listrik yang berada di Kelurahan Baru Tengah ini sudah terdistribusi secara merata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian bagian sarana pendidikan, di sini ada tabel sarana pendidikan di mana tingkat pendidikan sendiri ada taman kanak-kanak berjumlah 5, kemudian ada sekolah dasar berjumlah 6, sekolah menengah pertama berjumlah 2, dan sekolah menengah atas berjumlah 1. Total dari sarana pendidikan di sini ada 14 sarana pendidikan, di mana diketahui bahwa pada Kelurahan Baru Tengah ini pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Selanjutnya sarana kesehatan, di mana total dari sarana kesehatan sendiri ini ada 60, itu salah satunya ada satu puskesmas. Dapat diketahui bahwa pada Kelurahan Baru Tengah sendiri itu terdapat 60 unit sarana kesehatan, salah satunya adalah puskesmas. Selanjutnya sarana perkantoran, di sini ada total ada 3 jenis sarana perkantoran, di mana diketahui pada Kelurahan Baru Tengah ini sarana perkantoran seperti perdagangan, Bank BRI, juga Koramil TNI AD, Balikpapan Barat. Selanjutnya sarana perbelanjaan, totalnya ada 306, di mana sarana perbelanjaan sendiri mulai dari warung, kedai makanan, hingga pasar. Selanjutnya sarana pelayanan umum di pemerintah dan pemerintahan ini, yakni kantor pemerintahan, di mana ada 2 kantor pemerintahan. Yang pertama ada kantor Kelurahan Baru Tengah, kemudian kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan. Di sini sarana pelayanan umum yang berupa kantor sendiri itu terdapat total ada 2. Ya, selanjutnya ada tabel sarana transportasi di Kelurahan Baru Tengah. Di sini dapat dilihat pada tabel sarana transportasi yang terdapat pada Kelurahan Baru Tengah terdiri atas 2 macam transportasi, yakni transportasi darat dan transportasi air. Ya, selanjutnya ada tabel sarana angkutan umum di Kelurahan Baru Tengah. Sarana angkutan umum sendiri pada Kelurahan Baru Tengah terdiri dari 4 jenis rute atau trayek dengan nomor seri angkutan umum diantaranya yakni nomor 1, 5, 6, dan 9. Ya, berikut ini merupakan peta rute angkutan barang Kota Balikpapan. Selanjutnya, berikut merupakan peta trayek angkutan Kota Balikpapan dengan trayek nomor 1 dan 7. Next. Berikut merupakan peta trayek angkutan Kota Balikpapan dengan nomor trayek 2, 5, 2, 6, dan 8A. Next. Berikut merupakan peta trayek angkutan Kota Balikpapan dengan nomor 5 dan 8. Next. Selanjutnya ada analisis. Next. Yang pertama ada analisis pergerakan masyarakat keluar dan ke dalam wilayah Kota Balikpapan. Pelabuhan Speedboat dan Kotak menjadi transportasi andalan pada kawasan ini. Transportasi ini menghubungi Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara dengan menyeberangi Teluk Balikpapan dalam waktu 30 menit untuk Klotok dan 10 menit dengan speedboat. Adapun interaksi yang terjadi di Pelabuhan Kampung Baru ini berupa kegiatan keluar masuk Kota Balikpapan menggunakan transportasi laut, yakni kapal Klotok dan kapal speedboat. Kemunculan keadaan ini dimulai dari banyaknya pendatang baru ke Kota Balikpapan, lalu kemudian bermukim di area pinggiran Kota Kampung Baru.
Selanjutnya, ada analisis pergerakan masyarakat keluar dan ke dalam wilayah Kota Balikpapan. Adapun manfaat atau efek dari adanya titik transit Pelabuhan Kampung Baru ini dari segi ekonomi, yakni memberi peluang pekerjaan dan kegiatan perdagangan dan jasa di sekitar pelabuhan. Kemudian memberikan akses lebih dekat untuk menyeberang antar kota kabupaten dari wilayah perkotaan Balikpapan ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Next. Berikut merupakan peta pergerakan masyarakat keluar dan ke dalam wilayah Kota Balikpapan ke Kabupaten PPU. Next. Selanjutnya ada analisis pergerakan masyarakat perbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat perbatasan pada Kelurahan Baru Tengah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya terdapat pasar tradisional yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat kawasan perbatasan di Kelurahan Baru Tengah. Selain itu, juga terdapat pasar dari Kelurahan Baru Ilir yang berdekatan dengan kawasan perbatasan Kelurahan Baru Tengah, sehingga masyarakat terkadang berbelanja kebutuhan pokok yang tidak terdapat pada pasar kawasan Baru Tengah. Pada pasar tersebut tidak hanya masyarakat sekitar Kelurahan Baru Tengah yang membeli kebutuhannya pada pasar tersebut, tetapi juga banyak masyarakat di luar dari Kelurahan Baru Tengah seperti masyarakat dari Kabupaten PPU yang berdatangan untuk membeli kebutuhan pokok dan keperluan pribadi maupun untuk dijual kembali pada daerah asalnya. Next. Berikut merupakan peta titik lokasi pasar yang terdapat di Kelurahan Baru Tengah. Selanjutnya ada analisis pergerakan masyarakat perbatasan dalam pengurusan administrasi pemerintahan. Pelayanan publik pada Kelurahan Baru Tengah hanya terdapat 2 macam, diantaranya yaitu pelayanan administrasi pada kantor Kelurahan Baru Tengah, serta pelayanan publik pada kantor Kesyah Bandaraan dan otoritas pelabuhan. Pengurusan administrasi kependudukan pada Kelurahan Baru Tengah membutuhkan waktu yang cukup lama dalam prosesnya. Hal tersebut menyebabkan sistem one day service tidak berlaku pada layanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan. Di tengah ramainya sosialisasi penggunaan akses layanan online, proses layanan administrasi pada Kelurahan Baru Tengah masih memerlukan banyak waktu, biaya, dan tenaga, sehingga sulit untuk diterapkan pada wilayah setempat. Next. Berikut merupakan peta titik kantor Kelurahan Baru Tengah. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis pergerakan masyarakat perbatasan dalam mencapai fasilitas kesehatan, yaitu terdapat beberapa jenis fasilitas kesehatan yang tersedia di Kelurahan Baru Tengah, namun hanya tersedia fasilitas kesehatan tingkat 1 atau primer saja seperti Puskesmas Kelurahan Baru Tengah yang berjarak 550 meter dari Pelabuhan Kampung Baru. Next. Berikut adalah peta dari persebaran fasilitas kesehatannya. Next. Selanjutnya ada fasilitas pendidikan yang dimana pada daerah perbatasan memerlukan penyelenggaraan pendidikan bermutu agar mampu meningkatkan kualitas SDM-nya. Melalui peningkatan kualitas SDM ini diharapkan dapat menjadikan pintu masuk guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup masyarakat di daerah perbatasan yang berwawasan dan berkarakter kebangsaan yang tinggi. Pada Kelurahan Baru Tengah sendiri memiliki sarana pendidikan yang cukup lengkap dari seluruh jenjang pendidikan. Next. Berikut adalah peta persebaran dari fasilitas pendidikan sendiri. Next. Selanjutnya ada dalam kawasan perbatasannya, di mana masyarakat perbatasan sendiri pada Kelurahan Baru Tengah ini dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terdapat pasar tradisional yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat setempat. Selain itu juga terdapat pasar dari yang dekat dengan wilayah tersebut, yaitu Kelurahan Baru Ilir yang berdekatan dengan kawasan perbatasan tersebut, sehingga masyarakat terkadang berbelanja kebutuhan pokoknya tidak hanya pada kawasan Baru Tengah, akan tetapi juga pada Kelurahan Baru Ilir. Karena adanya tidak sedikit masyarakat dari Kelurahan Baru Tengah yang berbelanja pada Kelurahan Baru Ilir tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap Kelurahan Baru Tengah sendiri, yang dimana perputaran mata uang di dalam skala besarnya beralih kepada Kelurahan Baru Ilir. Next.
Selanjutnya ada analisis ekonomi dan sosial budaya akibat pergerakan masyarakat di kawasan perbatasan sendiri, yang dimana pada Kelurahan Baru Tengah sendiri memiliki karakteristik adat istiadat sosial budaya masyarakatnya yang cukup beragam, yang dimana mayoritas penduduknya bersuku Bugis dan memeluk agama Islam. Hal ini dapat diketahui pada saat kita berkunjung ke sana, dapat kita mendengar masyarakat di sana mayoritas berbahasa Bugis dan terdapat beberapa sarana peribadatan berupa musola dan masjid. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari hasil laporan kondisi dan karakteristik kawasan perbatasan yang beralokasikan di Pelabuhan Kampung Baru ini, Pelabuhan Kampung Baru Balikpapan merupakan salah satu dari pelabuhan yang ada di Kota Balikpapan, merupakan pelabuhan yang juga digunakan sebagai pelabuhan penyeberangan antar kota, baik dari Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Transportasi ini menghubungkan Kota Balikpapan dengan PPU dengan menyeberangi Teluk Balikpapan dalam waktu tempuh sekitar 30 menit dan 10 menit menggunakan speedboat. Selanjutnya, adapun manfaat dan efek dari adanya titik transit Pelabuhan Kampung Baru ini dari segi ekonomi, yakni memberikan peluang pekerjaan dan kegiatan perdagangan dan jasa di sekitar pelabuhan, kemudian memberikan akses lebih dekat untuk menyeberang antar kota dan dari wilayah perkotaan Balikpapan ke Kabupaten Penajam Pasir Utara terkait sarana dan prasarana serta utilitas yang terdapat di kawasan perbatasan yang berlokasikan di Pelabuhan Kampung Baru ini adalah sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perkantoran, sarana perbelanjaan, dan sarana pelayanan umum serta pemerintahan. Next. Selanjutnya ada adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti, yaitu pada kawasan perbatasan Pelabuhan Klotok dan Speedboat Kelurahan Baru Tengah adalah sebaiknya penyediaan fasilitas pelayanan administrasi lebih ditingkatkan lagi dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE agar dapat melayani secara efektif dan efisien. Selain itu, untuk sarana kesehatan sebaiknya lebih ditingkatkan penyediaan sarananya dan peralatan kesehatan serta jumlah tenaga kesehatannya. Next. Baik, sekian presentasi yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.